Kemunculan cahaya dekat Masjid Nabawi membuat jemaah masjid yang akan sholat subuh terkejut. Para jemaah merekam momen dengan kamera ponsel mereka. Meski belum ada keterangan resmi, spekulasi pun bermunculan. Sejumlah warganet diduga rudal diluncurkan dari Yaman dengan target Israel, namun melintas di wilayah Arab Saudi. Sementara otoritas Haramain mengaku juga melihat cahaya dan dentuman yang terjadi di dekat Masjid Nabawi. Menuai perdebatan, otoritas Haramain lewat media sosialnya mengimbau masyarakat untuk berhenti berspekulasi dan menunggu informasi dari sumber resmi mengenai fenomena tersebut. Mujahidin bersama Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan pasukan Zionis Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan. Inilah detik-detik momen pengeboman yang dilakukan oleh pejuang Brigade Mujahidin dan Brigade Syuhada Al-Aqsa. Para pejuang menargetkan posisi pasukan Zionis Israel dengan menggunakan roket 107 di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Serangan yang dilakukan oleh pejuang Palestina merupakan bagian dari operasi Tongkat Musa sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel. Tiga kapal Tunisia akan bergabung dengan Maghreb Sumut Flotilla untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza. 72 orang perwakilan dari Tunisia turut berpartisipasi, mulai dari aktivis, anggota parlemen, serta jurnalis. Sejumlah kapal berangkat dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunis pada hari Jumat malam waktu setempat untuk menuju Bizerte, di mana mereka akan bergabung dengan armada Maghreb Sumut dan melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza. Para pendukung nampak merayakan dengan nyanyian dan suar, sementara para relawan dan aktivis menyiapkan perlengkapan sebelum berangkat. Kapal polisi terlihat berpatroli di perairan untuk memastikan keselamatan kapal. 23 kapal Tunisia akan bergabung dengan armada Maghreb Sumut yang akan berkumpul di Bizerte bersama kapal-kapal dari Spanyol dan berkoordinasi dengan kapal-kapal dari Italia dan Yunani untuk menyeberangi Laut Tengah menuju Gaza. 23 kapal Tunisia akan bergabung dengan armada Maghreb Sumut yang akan berkumpul di Bizerte bersama kapal-kapal dari Spanyol dan berkoordinasi dengan kapal-kapal dari Italia dan Yunani untuk menyeberangi Laut Tengah menuju Gaza. 72 delegasi Tunisia akan berpartisipasi termasuk aktivis, anggota parlemen, dan jurnalis dari berbagai negara. Proyek ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menembus blokade laut Israel yang diberlakukan Israel dan mengirimkan pasokan bagi warga sipil Gaza yang disebut Global Sumut Flotilla. Sekitar 20 kapal berlayar dari pelabuhan Sidi Bou Said pada Kamis pagi menuju Bizerte, Sekitar 20 kapal berlayar dari pelabuhan Sidi Bou Said pada Kamis pagi menuju Bizerte bergabung dengan 10 kapal lain dari Spanyol yang telah tiba sebelumnya di pelabuhan tersebut. 30 aktivis kemanusiaan asal Indonesia mengakhiri perjalanannya ke jalur Gaza melalui jalur laut. Namun 5 kapal bantuan rakyat Indonesia dipastikan tetap mengikuti pelayaran menembus blokade Gaza. Seiring dengan penundaan pelayaran yang terjadi beberapa kali, delegasi Indonesia Global Peace Convoy menarik diri dari armada Global Sumut Flotilla yang berlayar ke Gaza. Steering Komite Global Sumut Flotilla telah beberapa kali menunda pelayaran mulai dari 4, 7, dan 10 September 2025. Bahkan pada 10 September lalu, seluruh relawan dari berbagai negara telah berkumpul di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Ketua Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein mengatakan setelah 12 hari menanti dalam ketidakpastian karena permasalahan teknis dan non-teknis, delegasi Indonesia menarik diri dari misi Global Sumut Flotilla tahun ini. Sementara itu, kapal-kapal yang sudah dibeli dengan dana umat akan tetap berlayar dan digunakan para aktivis Global Sumut Flotilla. Kemarin ternyata kami dapatkan bahwa banyak kapal-kapal yang tidak layak dan tidak siap untuk berlayar jarak jauh disebabkan masalah teknis. Diantaranya banyak kapal-kapal dari Barcelona yang berlayar
terlalu terkena badai dan ombak sehingga sampai di Tunisia memerlukan reparasi atau perbaikan yang tidak sebentar. Namun kita memutuskan kali ini kita akan memberikan kuota kita 30 wagu ini kepada mereka yang kami rasa lebih urgent untuk naik. Kenapa? Karena bagi kami Indonesia sudah ikut berkontribusi sejak awal dan kapal-kapal Indonesia akan terus berlanjut dengan misi ini. Dengan pilihan ini, Indonesia tetap hadir dalam solidaritas dunia bagi rakyat Palestina meski tanpa kehadiran langsung relawan di atas kapal. Sejumlah delegasi dari negara lain juga memilih mengakhiri misi tersebut lantaran beberapa faktor termasuk keamanan dan keselamatan penumpang kapal. Tentara Republik Indonesia terpilih membantu penyaluran makanan di tengah gempuran rudal Israel di Rusia. Operasi kemanusiaan ini mengirimkan perlengkapan logistik dengan total 91,4 ton sejak 17 Agustus. Satuan tugas bernama Garuda Merah Putih II yang diperkuat 88 personel terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis mengirimkan bantuan logistik ke wilayah Gaza. 3 pesawat Hercules disediakan menyalurkan puluhan ton bantuan. Tepatnya sejak 17 Agustus 2025 hingga 9 September 2025, sebanyak 91,4 ton atau sekitar 520 bundel sudah dilepaskan ke wilayah Gaza. Sebagai bagian dari penugasan akhir, perlengkapan logistik airdropping berupa 1.286 unit payung udara dan 40 bundel resmi dihibahkan kepada pihak Mesir dan Basnas di Es Cairo Airbase. Hibah ini menjadi kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam memperkuat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina melalui Mesir. Kehadiran para TNI ini mendukung diplomasi internasional Indonesia. Anda masih menyaksikan Ainus Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sejumlah pengungsi di kawasan Al-Nasr di barat kota Gaza melarikan diri setelah rudal Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mencatat ada sebanyak 38 korban tewas dan 200 korban luka dalam 24 jam terakhir. Inilah detik-detik saat warga Palestina yang mengungsi melarikan diri setelah rudal Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Jalan Al-Nasr sebelah barat kota Gaza. Rekaman menunjukkan momen ketika bangunan runtuh di tengah kepulan asap dan debu sementara penduduk setempat berlarian. Pusat Informasi Palestina melaporkan tentara Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap sebuah bangunan tempat tinggal yang berdekatan dengan pusat medis Al-Suwaidi yang berafiliasi dengan UNRWA di Jalan Al-Nasr di kota Gaza bagian barat. Sementara itu, militer Israel merilis pernyataan yang menyatakan minggu ini IDF menyelesaikan 5 gelombang serangan di kota Gaza, menargetkan lebih dari 500 target sebagai bagian dari tahap selanjutnya Operasi Gideon's Chariots 2. Para pengungsi di Gaza pun mengaku sangat lelah dengan kondisi di Gaza saat ini. فجأة قاعدين في خيامنا اللهم بقول يا عمي اطلعوا في خلال الدار هذه يا عمي واحنا طلعنا ونجري وهنا رجعنا ما لقيناش حاجة يا عمي. يا عمي ايش بدنا نسوي يا عمي والله زقنا قرفنا يا عمي حلوها يا والله حلوها. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Gaza, ada sebanyak 38 korban jiwa dan 200 korban luka baru telah tiba di rumah sakit Gaza dalam 24 jam terakhir. Rekaman menunjukkan kedatangan jenazah di kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza dengan anggota keluarga terlihat menangis tak terkendali sebelum mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang yang mereka cintai.